Dunia telah lama dibelenggu oleh narasi sepihak. Israel selalu benar, Iran selalu bersalah. Satu pihak diizinkan menyerang, sementara yang lain terpaksa menahan diri. Namun, tahun 2025 membawa angin perubahan. Untuk pertama kalinya, kekuatan hegemonik yang tak tersentuh itu diserang balik, mengguncang fondasi keyakinan yang telah ada. Kini, dunia dihadapkan pada kenyataan baru. Saatnya membuka mata dan menantang narasi yang telah lama menipu. Negara yang selama ini terinjak-injak, kini bangkit dengan keberanian yang tak terduga. Untuk pertama kalinya, Israel mendapati dirinya kewalahan menghadapi musuh yang tak gentar, yang berani menghadapi gempuran tanpa rasa takut. Tanggal 8 Juni 2025, dalam gelapnya malam yang mencekam, Israel melancarkan serangan tanpa bukti, tanpa mandat PBB, dan tanpa konfirmasi dari Badan Tenaga Atom Internasional. Dengan semangat dan nafsu yang membara, F-35, drone, dan rudal presisi diluncurkan, menghancurkan sebagian fasilitas nuklir sipil Iran. Momen ini menjadi simbol pergeseran kekuatan, di mana penindasan bertemu dengan keberanian, dan sejarah ditulis kembali dengan tinta keberanian. Dunia terdiam dalam kebisuan yang mencekam, seolah menahan napas di tengah ketegangan yang melanda. Barat terdiam menyaksikan pergeseran yang tak terduga, sementara Amerika tersenyum menyimpan rahasia di balik wajah tenangnya. Namun, keheningan dunia bukanlah tanda kelemahan Iran. Hari itu menjadi momen penting saat kekuatan Timur bangkit, menantang arogansi yang telah lama dibiarkan tumbuh liar. Dalam 48 jam, Iran melancarkan balasan yang tak terbayangkan. Bukan sekadar ancaman, tapi eksekusi yang terukur dan mematikan. Ratusan rudal balistik, drone kamikaze, dan serangan siber diluncurkan dengan ketepatan yang menakjubkan, menghantam jantung sistem militer Israel. Lebih dari 1.200 serangan simultan mengguncang langit. Momen ini menjadi simbol perlawanan yang kuat, menandai kebangkitan kekuatan yang terpinggirkan, dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan lagi terdiam. Pangkalan Rahmadavid kini terpuruk, sistem radar lumpuh, gudang senjata terbakar, dan jalur logistik hancur. Dalam momen yang tak terbayangkan, Israel merasakan ketakutan yang mendalam, sebuah perasaan yang tidak pernah dialaminya sebelumnya dalam sejarah modern. Selama bertahun-tahun, dunia dibiasakan untuk percaya bahwa Israel tak tertembus, dengan Iron Dome yang dipuja sebagai dinding pelindung Tuhan. Namun, saat ratusan rudal meluncur bersamaan dari berbagai arah, Iron Dome tampak kehabisan napas. Satu demi satu, rudal menghantam sasaran, membongkar ilusi tentang ketahanan dan kekuatan yang selama ini diyakini. Iron Dome bukan rusak, tapi terbukti tidak dirancang untuk menghadapi perlawanan sejati. Mitos kekebalan Israel hancur karena fakta di medan tempur, bukan propaganda. Sistem pertahanan itu didesain untuk perang mudah, bukan untuk menghadapi serangan masif dan terorganisir. Iran sebagai anggota sah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) patuh pada inspeksi dan regulasi.
Sementara itu, Israel menolak bergabung dengan NPT, tidak transparan, dan diduga menyimpan ratusan hulu ledak nuklir. Ironisnya, Israel yang menyerang lebih dulu dan dunia membenarkannya. Apakah ini keadilan ataukah wajah baru dari kolonialisme? Apakah hukum hanya berlaku bagi negara lemah? Momen ini membuka mata dunia Islam akan realitas politik global yang timpang. Iran memiliki kekuatan ganda, persenjataan canggih dan jaringan poros perlawanan yang luas. Serangan terhadap Iran akan membuka banyak front, membuat Israel menghadapi ancaman dari berbagai arah. Dengan dukungan kuat dari sekutunya, Iran siap memberikan respons yang masif dan terkoordinasi. Meski Israel didukung penuh oleh Amerika, Washington sadar bahwa keterlibatan yang lebih dalam akan memicu konflik besar di kawasan. Maka, Amerika memilih untuk menonton dari jauh, membiarkan Israel menghadapi realitas tanpa perlindungan kuat dari Barat. Ini adalah pertama kalinya Israel harus berjuang tanpa payung pelindung dari sekutu lamanya. Dunia menyaksikan bahwa Iran, yang sering dicap sebagai pendukung teroris oleh Barat, mampu menunjukkan disiplin tinggi dalam serangan militernya. Mereka menyerang target militer dengan presisi, tanpa menimbulkan kerusakan besar pada warga sipil. Ini membuktikan bahwa Iran bertindak dengan kontrol yang baik dan terarah, bukan untuk menunjukkan kekuatan semata, tapi untuk mencapai tujuan strategis dengan efektif. Serangan Iran merupakan pembelaan sah terhadap kedaulatan negaranya, sementara Israel gagal menunjukkan keunggulan militernya dan mempertahankan citra serta reputasinya sebagai negara yang kuat dan tak terkalahkan. Ini menjadi titik balik dalam dinamika kekuatan di kawasan. Perang antara Iran dan Israel belum selesai, tapi narasi sudah mulai berubah. Di mata dunia, Iran dianggap berhasil mempertahankan diri dari serangan Israel, sementara Israel gagal mencapai kemenangan penuh. Ini menunjukkan bahwa dalam perang narasi, yang bertahan dan tidak menyerah adalah yang menang. Iran mungkin tidak sempurna, tapi mereka menunjukkan bahwa melawan agresi bukan hanya hak, tapi juga kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan dukungan Amerika. Бля, будем здесь, малышка, хуй пойми где, блин. Ribuan warga Iran bahkan menggelar pawai kemenangan di Teheran untuk mendukung angkatan bersenjata mereka yang tengah menghadapi agresi Israel. Mereka membawa bendera nasional, potret pemimpin revolusi Islam Ayatollah Ali Khamenei, dan gambar para martir. Ini menunjukkan solidaritas dan dukungan rakyat Iran terhadap pemerintah dan militer mereka dalam menghadapi tekanan dari Israel. Video ini bertujuan untuk edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang objektif. Kami berkomitmen untuk tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap siapapun. Konten ini mematuhi kebijakan YouTube dan peraturan yang berlaku, termasuk pedoman komunitas YouTube dan hukum yang terkait dengan hak asasi manusia.